Selamat siang Sobat OJK, senang sekali saya Sekar Putih Jarot kembali berjumpa dengan Anda dalam acara FinTalk. Sobat OJK, perbankan syariah Indonesia sampai saat ini masih terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan aset dana pihak ketiga dan juga kredit perbankan syariah. Namun demikian, terdapat beberapa isu strategis yang masih menghambat akselerasi pertumbuhan bisnis perbankan syariah di Indonesia, antara lain belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan, kualitas dan kuantitas SDM yang kurang optimal, serta rendahnya tingkat literasi dan juga inklusi. Di samping itu, Indonesia saat ini sedang dihadapkan oleh kondisi global yang memaksa kita untuk masuk ke dalam era new normal sebagai dampak dari pandemi global COVID-19. Era ini membuat pola kehidupan sosial, masyarakat, dan ekonomi mengalami perubahan dengan semakin meningkatnya kewaspadaan yang mengharuskan menjaga jarak fisik dan interaksi. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perbankan syariah untuk dapat memberikan pelayanan berbasis digital serta memenuhi kebutuhan sosial masyarakat sehingga dapat berperan dalam membangun perekonomian umat pasca pandemi. OJK sebagai regulator di sektor jasa keuangan berkomitmen mendukung pengembangan perbankan syariah dengan telah menerbitkan roadmap pengembangan perbankan syariah 2020-2025 yang merupakan kelanjutan dari roadmap pengembangan perbankan syariah sebelumnya. Roadmap ini memiliki visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Untuk mengetahui lebih detail program dan kebijakan apa saja yang telah dan akan dilakukan OJK dalam mendorong pengembangan perbankan syariah ke depan, telah hadir bersama kami Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK, Ibu Nyimas Rohmah. Selamat siang Ibu Nyimas. Selamat siang Bu Sekar. Kabar baik Bu? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Sekar? Alhamdulillah juga baik Ibu. Terima kasih sudah hadir di acara FinTalk Ibu untuk bersedia menjadi narasumber kita pada siang hari ini, karena memang ini topik kita pada hari ini mengenai perbankan syariah Bu, perkembangannya, terutama memang ini di tengah pemulihan ekonomi nasional. Tentunya kita ingin mengetahui Bu apa saja yang telah dilakukan oleh OJK dalam konteks pengembangan perbankan syariah dan bagaimana untuk ke depan nantinya. Baik Bu, jadi sebenarnya bagaimana Bu dengan kondisi perbankan syariah saat ini, baik itu dari sisi Bank Umum Syariah, unit usaha syariah, dan juga BPRS-nya? Ya, baik. Terima kasih Bu Sekar. Jadi dapat saya sampaikan di sini bahwa saat ini di Indonesia kita sudah memiliki 12 Bank Umum Syariah, kemudian 21 unit usaha syariah yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Kemudian kita juga memiliki 164 bank pembiayaan rakyat syariah. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun industri perbankan syariah kita terus mengalami pertumbuhan yang positif meskipun di masa pandemi. Jadi kalau kita lihat sampai dengan akhir tahun 2021, total aset perbankan syariah telah mencapai 693,80 triliun rupiah dengan tingkat pertumbuhan per tahun 13,94%. Dan dari jumlah tersebut, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh perbankan syariah itu juga terus tumbuh sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai 537 triliun dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan sebesar 419 triliun rupiah.
Dengan jumlah aset sebesar itu, maka share perbankan syariah mencapai 6,74%, dan share ini juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kinerja, juga alhamdulillah industri perbankan syariah Indonesia juga cukup terjaga dengan baik, di mana rasio permodalan yaitu capital adequacy ratio mencapai 25,71%, kemudian non-performing financing atau NPF yang mencerminkan risiko kredit itu juga semakin menurun, saat ini di angka 2,61% secara gross dan 0,94% secara net. Dan juga dari sisi efisiensi juga semakin efisien dengan nilai BOPO di angka 77,45%. Jadi bisa saya sampaikan di sini bahwa secara umum, alhamdulillah industri perbankan syariah di Indonesia terus tumbuh dengan baik. Ya, baik Bu Ai, alhamdulillah memang Ibu Nyimas tadi sudah katakan bahwa baik itu secara Bank Umum Syariah atau secara UUS-nya dan juga BPRS, baik itu kinerjanya semuanya bertumbuh positif ya Ibu Nyimas ya, dengan permodalan yang memang juga tadi sangat kuat dan likuiditas yang ample. Tadi Ibu juga sudah sampaikan bahwa yang menggembirakan adalah sebenarnya fungsi intermediasi dari perbankan syariah ini bertumbuh positif, sehingga pangsa pasarnya juga saat ini meningkat dari tahun lalu, sudah mencapai tadi 6,74% ya Ibu ya terhadap perbankan nasional. Jadi saya rasa ini suatu hal yang sangat menggembirakan Bu. Dan kira-kira Bu, bagaimana memang potensinya untuk seberapa besar maksudnya potensi pasar syariah di Indonesia yang dapat digali oleh perbankan syariah? Ya, jadi Indonesia ini sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Di sini kami mencatat setidaknya ada 6 hal yang menjadi potensi pasar syariah di Indonesia. Yang pertama, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Jadi dengan jumlah sekitar 87% atau setara 230 juta penduduk di Indonesia itu beragama Islam. Dan ini merupakan potensi pasar keuangan syariah yang sangat besar. Kemudian yang kedua, ekosistem ekonomi syariah kita juga sangat besar. Ini bisa kita lihat bagaimana perkembangan ekonomi syariah antara lain dari industri halal, baik itu halal food ataupun halal fashion, halal kosmetik, itu meningkat dengan pertumbuhan yang sangat tinggi. Dan diharapkan sinergi dan integrasi dalam ekosistem ekonomi syariah, khususnya industri halal, terus meningkat, sehingga semua aktivitas keuangan atau transaksi keuangan di dalamnya menggunakan jasa keuangan syariah. Yang ketiga, awareness of ethical investment di Indonesia itu juga sangat besar. Jadi di sini berdasarkan HSBC Sustainable Financing and Investing Survey tahun 2019, 62% investor di Indonesia menyatakan bahwa isu lingkungan dan sosial merupakan hal yang penting. Dan hal ini sejalan dengan transformasi perbankan syariah yang tidak hanya mengedepankan sisi komersial, namun juga sisi sosial dalam pengembangan produknya. Yang keempat, tumbuhnya penduduk usia produktif. Jadi berdasarkan Urban Middle Class Millennials tahun 2017, memperkirakan bahwa hingga 2030, generasi millennials itu mencapai 70% dari penduduk usia produktif. Dan perbankan syariah harus dapat mengoptimalkan generasi millennials ini dalam pengembangan inovasi produk dan layanannya sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, potensi pasar syariah di Indonesia yaitu penetrasi internet yang sangat tinggi. Jadi berdasarkan survei penetrasi di triwulan 2 2019-2020 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, pengguna internet Indonesia mencapai 196,7 juta pengguna dengan penetrasi 73,3% dari total populasi di Indonesia.
Jangkauan internet yang luas ini mempermudah industri perbankan syariah untuk melayani berbagai kalangan masyarakat sehingga nanti dapat meningkatkan pasar perbankan syariah lebih besar lagi. Dan yang terakhir, salah satu faktor penting itu adalah Indonesia diakui dalam ranking global. Jadi menurut Refinitiv Islamic Finance Development Report 2020, itu tingkat riset dan regulasi terkait keuangan syariah di Indonesia itu sangat tinggi. Dan hal ini tentu saja mengangkat nama Indonesia di mata dunia dalam hal perkembangan keuangan dan perbankan syariah. Kemudian sebagai tambahan, pada tahun 2022, Indonesia itu diperkirakan akan bertumbuh sebesar 5,6%. Pemerintah lebih optimis dalam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 dengan mempertimbangkan kondisi terkini dari pergerakan mobilitas dan indikator-indikator di sisi konsumsi dan produksi yang terus menunjukkan penguatan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, perbankan syariah berpotensi pula untuk mengalami kenaikan. Hal ini tercermin pada data pertumbuhan perbankan syariah tahun 2021 dan juga proyeksi pertumbuhan perbankan syariah di tahun 2022. Dengan demikian, kondisi perbankan syariah ke depan sangat memungkinkan untuk menggali lebih luas dan lebih dalam berbagai potensi pasar yang telah kami sampaikan tadi. Oke, baik Bu. Jadi memang potensinya untuk perbankan syariah Indonesia ini sangat besar ya Bu, terutama memang jumlah populasi yang juga sangat mendukung dan oleh karena itu dukungan lembaga keuangan syariah dalam hal ini perbankan syariah bisa dapat lebih berperan untuk mendorong perkembangan yang tadi Bu katakan ekosistem yang memang sudah lebih terintegrasi dan juga penetrasi secara digital yang akan dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah secara menyeluruh. Oke Ibu, jadi bagaimana nih, maksudnya apa latar belakang lebih tepatnya? Apa latar belakang dan tujuan peluncuran dari roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2020 hingga 2025 yang memang sudah dikeluarkan oleh OJK, dan ini bagaimana tadi roadmap tersebut dalam konteks kita bisa untuk lebih mengembangkan perbankan syariah itu sendiri untuk dapat juga lebih berkontribusi kepada perekonomian nasional. Mengapa roadmap ini sangat dibutuhkan Ibu? Ya, jadi seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, perkembangan perbankan syariah Indonesia saat ini terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun demikian, kita tidak boleh langsung berpuas diri ya, karena masih terdapat beberapa isu strategis serta tantangan yang perlu diselesaikan. Berdasarkan kajian transformasi perbankan syariah yang disusun OJK pada tahun 2018, ini terdapat beberapa isu strategis, antara lain diferensiasi model bisnis yang signifikan, kemudian kualitas dan kuantitas SDM yang masih harus dioptimalkan, serta tingkat literasi dan inklusi perbankan syariah yang masih harus ditingkatkan. Di samping itu, saat ini kita juga sedang dihadapkan oleh kondisi global yang telah memaksa kita untuk masuk ke dalam era new normal sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Era normal baru ini telah membuat pola kehidupan sosial, masyarakat, dan ekonomi mengalami perubahan, sehingga industri perbankan Indonesia, termasuk industri perbankan syariah di dalamnya, dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang serba digital. Hal ini merupakan tantangan bagi kesiapan bank dalam berbagai aspek seperti skala usaha, daya saing, kapasitas modal, risiko digital, cyber security, dan sistem failure risk. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perbankan syariah untuk dapat memberikan pelayanan berbasis digital serta memenuhi kebutuhan sosial masyarakat sehingga dapat berperan dalam membangun perekonomian masyarakat pasca pandemi. Nah, untuk menghadapi perubahan ekosistem dan berbagai tantangan tersebut, serta mengingat bahwa roadmap perbankan syariah Indonesia 2015-2019 telah sampai pada masa akhirnya, kami menerbitkan roadmap
Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 atau yang kita singkat RP2SI pada tahun 2020. Dan roadmap ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya perbankan syariah, serta menjadi katalisator akselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Oke, baik Ibu. Jadi memang dalam roadmap pengembangan tersebut mungkin yang menjadi tadi salah satu titik berarti adalah ini merupakan hal yang jangka panjang yang juga telah disesuaikan dengan adanya tuntutan digitalisasi ya Bu ya, untuk menjaga daya saing daripada perbankan syariah dan terutama untuk menyamakan level of playing field dengan perbankan konvensional sehingga bisa berkontribusi lebih optimal kembali kepada perekonomian nasional. Namun ya Bu, untuk itu kan jangka panjangnya, tapi secara jangka pendek apa target dari perbankan syariah di tahun 2022 dan mau seperti apa tujuan yang ingin dicapai di tahun 2025 lah, untuk kita bicara kembali lagi ke jangka panjangnya Bu. Oke. Jadi setiap tahunnya arah pengembangan perbankan syariah senantiasa merujuk pada program kerja RP2SI yang mencakup 3 pilar, yaitu yang pertama penguatan identitas perbankan syariah, kemudian pilar kedua sinergi ekosistem ekonomi syariah, dan pilar ketiga penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Jadi pada tahun 2022 target RP2SI akan lebih fokus pada implementasi pilar 2, yaitu sinergi ekosistem ekonomi syariah. Mengingat dari pencapaian yang telah dilakukan pada tahun 2021, perbankan syariah telah semakin baik dalam hal efisiensi maupun penguatan modalnya, serta mengembangkan produknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bahkan dengan bersinergi dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Hal tersebut menandakan bahwa perbankan syariah dapat dikatakan sudah lebih siap untuk semakin berperan aktif dalam transaksi keuangan di ekosistem ekonomi syariah khususnya industri halal. Dengan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, OJK secara aktif akan mendorong optimalisasi peran perbankan syariah dalam transaksi keuangan pada industri halal. Diharapkan dengan semangat berjamaah bersama-sama dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, perbankan syariah dapat memperluas jangkauan produk dan layanannya sehingga meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah. Cita-cita besar perbankan syariah tentunya sejalan dengan visi yang dibawa oleh RP2SI, yaitu mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Bank syariah dengan nilai-nilai syariah yang kuat dan didukung dengan permodalan yang kuat, keunikan produk, serta layanan digital yang handal, akan mampu melayani dan mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dengan sinergi dengan pemerintah, kementerian lembaga, Bank Indonesia, lembaga keuangan syariah lain, lembaga keuangan sosial Islam, dan industri halal. Sinergi seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi bank syariah dan ekonomi syariah dalam perekonomian nasional dan juga pembangunan sosial. Oke Bu, jadi memang tadi kembali lagi kata kuncinya adalah sinergi dengan ekosistem ya Bu ya untuk pengembangan perbankan syariah. Lalu bisa dapat lebih didetailkan kembali Bu, bagaimana arah pengembangan perbankan syariah pada roadmap tersebut? Ya, jadi tadi seperti yang telah kami sampaikan, RP2SI itu memiliki 3 pilar dan di masing-masing pilar itu memiliki inisiatif strategis dan program kerja di dalamnya. Jadi untuk pilar yang pertama, penguatan identitas perbankan syariah, ada 4 inisiatif strategis, yaitu yang pertama memperkuat nilai-nilai syariah, kemudian mengembangkan keunikan produk syariah yang berdaya saing tinggi, memperkuat permodalan dan efisiensi, serta mendorong digitalisasi perbankan syariah. Kemudian untuk pilar kedua,
sinergi ekosistem ekonomi syariah, di sini ada 5 inisiatif strategis, yaitu sinergi dengan industri halal, sinergi dengan lembaga jasa keuangan syariah lainnya, sinergi dengan lembaga keuangan sosial Islam, sinergi dengan kementerian dan lembaga, serta meningkatkan awareness masyarakat dalam kerangka ekosistem ekonomi syariah. Dan yang terakhir, pilar ketiga, yaitu penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Kita ada 3 inisiatif strategis, yaitu akselerasi proses perizinan melalui adopsi teknologi termutakhir, kemudian mengembangkan pengaturan yang kredibel dan adaptif, serta meningkatkan efektivitas pengawasan. Baik Bu, jadi tadi ada yang terkait dengan pilar pertama, penguatan identitas perbankan syariah. Bisa lebih diterangkan kembali Bu, apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh OJK untuk penguatan identitas perbankan syariah tersebut? Ya, jadi untuk pilar yang pertama, sebagaimana kita ketahui, nilai-nilai syariah itu kan merupakan sesuatu yang harus diterapkan dalam seluruh aspek perbankan syariah, baik dari sisi operasional maupun dari sisi sumber daya manusianya. Nah, penerapan nilai-nilai syariah yang lebih menyeluruh dan menjadikan identitas perbankan syariah yang lebih berintegritas, profesional, dan disiplin di mata masyarakat. Dalam hal pengembangan produk, OJK akan mendorong perbankan syariah untuk terus menciptakan produk baru yang memiliki kekhasan syariah sebagai bentuk diferensiasi model bisnis perbankan syariah di industri perbankan. Paradigma pengembangan produk yang inovatif dan kreatif merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku industri maupun regulator untuk menciptakan produk yang unik sehingga dapat menjadi pilihan utama masyarakat. Selain itu, beberapa hal yang terkait dengan permodalan dan efisiensi merupakan hal utama yang juga tetap harus ditingkatkan dan terus diupayakan untuk meningkatkan daya saing dan resiliensi di tengah ketidakpastian ekonomi pasca pandemi. Dan yang terakhir, kondisi perekonomian dan perkembangan teknologi yang semakin cepat menuntut perbankan syariah untuk selalu mengembangkan infrastruktur teknologinya agar dapat melayani nasabahnya dengan lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih baik. Untuk itu, penerapan digitalisasi yang cepat, tepat, dan memiliki keunikan harus dapat diimplementasikan, salah satunya melalui pengembangan produk digital yang dapat menjadi nilai tambah bagi nasabah yang berinteraksi dengan perbankan syariah. Baik Bu, jadi memang harus ada yang namanya kekhasan ya Bu ya, uniqueness dalam dari sisi baik itu model bisnisnya perbankan syariah itu sendiri ataupun dalam konteks varian produk dari perbankan syariah yang memang dapat memberikan nilai tambah ya Bu untuk variasi kepada konsumen yang tentunya perlu didukung oleh digitalisasi. Baik, terkait dengan pilar kedua Ibu tadi sempat menyebutkan bahwa terkait dengan sinergi ekosistem. Nah, apa yang telah dilakukan oleh OJK untuk mengembangkan, mensinergikan ekosistem ekonomi syariah yang lebih terintegrasi? Ya. Jadi Bu Sekar, industri halal, kemudian jasa keuangan syariah, keuangan sosial Islam, dan sektor religius itu merupakan 4 sektor utama dalam ekosistem ekonomi syariah. Nah, ekosistem ekonomi syariah itu sendiri merupakan wadah yang dapat memfasilitasi keempat sektor tersebut dengan menghubungkan aktivitas ekonomi dengan transaksi keuangan syariah yang terjadi dalam ekosistem tersebut. Pilar sinergi ekosistem ekonomi syariah itu dapat dikatakan sebagai sentral dari roadmap ini. Sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah secara bersama-sama berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu kunci utama untuk mengembangkan ekonomi syariah nasional.
Kemudian dari sisi supply, OJK mendorong perbankan syariah untuk lebih proaktif dalam melayani ekosistem ekonomi syariah, baik dari sisi sektor real, sektor sosial, sektor keagamaan, dan juga lainnya. Dan dari sisi demand, kami juga berharap semua elemen dalam ekosistem ekonomi syariah juga bersemangat untuk membesarkan perbankan syariah dengan menggunakan bank syariah sebagai media transaksi keuangan dalam aktivitasnya. Untuk itu, OJK akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam rangka mengoptimalkan potensi perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah. Nah, sebagaimana yang telah kami singgung sebelumnya, perbankan syariah dituntut untuk dapat memberikan produk dan layanan keuangan syariah yang berdaya saing tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan layanan keuangan pada ekosistem ekonomi syariah. Jadi ketemu supply dan demand-nya. Dan untuk mendukung hal tersebut, OJK telah menerbitkan POJK nomor 28, POJK 03 tahun 2019 tentang sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah yang memungkinkan perbankan syariah untuk bisa meningkatkan kualitas produk dan layanannya dengan menggunakan konsep platform sharing di mana bank syariah dapat bersinergi dengan bank lain dalam satu kepemilikan usaha, misalnya antara induk dengan anak atau dengan sesama sister, untuk dapat memberikan dukungan melalui kerjasama baik dalam bidang SDM, TI, jaringan kantor, dan infrastruktur lainnya. Jadi kami berharap industri perbankan syariah dapat memanfaatkan hal ini dengan sebaik-baiknya untuk dapat meningkatkan peran perbankan syariah dalam transaksi keuangan di industri halal. Oke, baik Bu. Jadi memang tadi kuncinya sinergi ya Bu. Ada tadi disebutkan POJK yang mengenai platform sharing. Tentunya ini suatu hal yang memang perlu dilakukan dan diterapkan, diimplementasikan dalam mengembangkan perbankan syariah ke depannya. Lalu Bu, tadi kita sudah berbicara banyak mengenai apa yang memang perlu dilakukan dalam konteks eksternal industri, lalu juga ekosistem industri halal itu sendiri juga. Nah, dari sisi OJK selain yang tadi memang dikatakan sudah mengeluarkan beberapa POJK, tapi apa nih yang akan dilakukan OJK ke depannya untuk penguatan baik itu perizinan, pengaturan dan juga pengawasan perbankan syariah Bu ke depannya? Ya. Jadi Bu Sekar, tadi kita sudah membahas pilar 1, pilar 2 dan kalau kita lihat pilar 1 dan pilar 2 pada RP2SI ini tidak akan berjalan secara optimal tanpa adanya pilar yang ketiga, yaitu penguatan dari sisi internal OJK yang mencakup perizinan, pengaturan, dan pengawasan perbankan syariah. Jadi percepatan proses perizinan itu sangat penting untuk mendukung akselerasi pengembangan industri perbankan syariah. Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi kapasitas SDM perizinan dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang dapat mendukung percepatan proses perizinan. Jadi kalau di OJK kita punya namanya aplikasi Sprint untuk perizinan. Selain itu, pengaturan yang ada itu juga harus dapat mengawal pengembangan perbankan syariah sesuai ketentuan dengan tetap mengikuti perkembangan best practice di industri, kemudian juga perkembangan teknologi dan perekonomian terkini. Tentunya ketentuan perbankan syariah itu juga harus diharmonisasikan dengan berbagai standar internasional seperti Islamic Financial Services Board atau IFSB untuk semakin meningkatkan kredibilitas pengaturan perbankan syariah di Indonesia. Dan yang terakhir, pengawasan perbankan syariah akan semakin diperkuat dan melakukan pengembangan tools pengawasan, evaluasi organisasi, jumlah SDM, dan peningkatan kapasitas pengawas melalui berbagai kegiatan capacity building. Jadi hal-hal itu yang akan dilakukan dan terus dilakukan oleh OJK dalam rangka
penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan perbankan syariah. Baik Ibu Nyima, saya rasa itu tadi sudah sangat jelas dan sangat lengkap Bu penjelasannya terkait dengan bagaimana apa yang telah dilakukan oleh OJK dan juga bagaimana perkembangan syariah, perbankan syariah ke depannya tadi sudah sangat lengkap dijelaskan oleh Ibu Nyimas, dan kami optimis Bu dengan pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh OJK, perkembangan perbankan syariah ke depannya akan semakin positif dan akan lebih berkontribusi kepada perekonomian nasional secara menyeluruh. Terima kasih Ibu Nyimas atas waktunya dan juga penjelasannya Bu. Assalamualaikum Bu. Sehat-sehat selalu Ibu. Sobat OJK, OJK berkomitmen mendukung pengembangan perbankan syariah melalui penerbitan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2025 yang berfokus pada 3 pilar, yaitu penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi syariah, dan penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Melalui penerbitan roadmap ini, diharapkan perbankan syariah memiliki nilai tambah dan lebih berperan dalam membangun ekosistem ekonomi syariah nasional. Sobat OJK, demikian Financial Talk pada kesempatan kali ini. Untuk mengetahui perkembangan informasi terkait kebijakan OJK dan sektor jasa keuangan, Sobat OJK dapat mengunjungi media sosial dan website OJK di www.ojk.go.id. Saya, Sekar Putih Jarot, juru bicara OJK, mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian Sobat OJK. Sampai jumpa di Fintalk berikutnya. Salam sehat selalu.